Fakta sidang perkara narkoba Teddy Minahasa nego dengan bandar Taiwan hingga polisi Sukanyabu. Pabrik sabu ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal Pabrik sabu. betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf. Katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal. Ya, bilang aja buy one get one. Kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Ganti sebagian dengan tawas atau terawas. Nah, ada istilah itu tadi di sana. Siap. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya, kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar, saudara? Benar yang mulia. Benar, ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisikan sebagian BB dengan itu, mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya. Maksud saya tawas. Oke, diralat Dan sebelumnya tawas. bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Iya. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya apa itu? Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya, yang apakah dia bermain-main atau tidak, seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Ini kan luar biasa. Ini menjadi catatan penting kita bahwa apa yang diucapkan ternyata dia yang lakukan. Jangan menjadi backing kejahatan. Tapi rupanya beliau sendiri yang menjadi pelaku kejahatan. Tentu dalam konteks tersangka ya. Miris gitu ya. Miris, kami rakyat harus percaya lagi kepada siapa kalau proses-proses yang terjadi seperti ini gitu. Kan kita tuh harusnya diayomi, kita harusnya dijaga, rakyat itu dijaga dari beredarnya kejahatan-kejahatan yang ada di lingkungan. Nah, kalau polisinya yang menjadi pelaku kejahatan, terus bagaimana dong? Terus kita lapor ke siapa? SERAMBINEWS.com. Persidangan kasus narkoba yang menyeret sejumlah anggota kepolisian termasuk mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, masih terus bergulir. Beberapa pengakuan dari terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini menarik perhatian warganet di media sosial. Misalnya, warganet Twitter ini mengaku terkejut dengan keterangan yang menyebut bahwa Teddy Minahasa langsung ke perusahaan sabu di Taiwan dan melakukan nego harga pengiriman. Pada ngikuti sidang TMG, menurut GW ini lebih parah daripada FSC. Walau sama-sama parah, TM lebih parah. Langsung ke perusahaan sabu Choi J Taiwan, nego harga pengiriman. Per 1 ton sabu yang lolos, harus dikirim 2 ton buat ditangkap yang 1 ton, tulis pengunggah. TP dia mintanya per 1 ton yang lolos, dibayar 100 M. Praktek kayak gini udah berapa yang dia lolosin itu, lanjut pengunggah. Tweet ini pun menarik perhatian hingga menuai lebih dari 240.000 tayangan dan 2.000 suka dari pengguna pada Minggu pagi. Lantas, seperti apa pengakuan yang menyebut terdakwa Teddy Minahasa pergi ke Taiwan dan melakukan negosiasi sabu?
Diberitakan Kompas.com tanggal 16 Maret tahun 2023, pengakuan negosiasi sabu tersebut diungkapkan oleh terdakwa lainnya, Linda Pujiastuti, dalam persidangan pada Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Linda menerangkan, Teddy meminta fee atau bayaran senilai 100 miliar rupiah untuk meloloskan dan mengawal 1 ton sabu dari Taiwan. Awalnya, Linda ditanyai oleh penasihat hukumnya, Adril Fiari Purba, soal pernyataan Teddy Minahasa dalam berita acara pemeriksaan BAP terkait tujuan kepergiannya ke Taiwan. Kemudian, Linda pun menjawab bahwa kepergiannya ke Taiwan bersama Teddy Minahasa untuk menuju pabrik sabu. Ke Taiwan itu dan ke pabrik itu, dalam rangka apa? Tanya Adril. Ke pabrik sabu. Jawab Linda. Pabrik sabu? Tanya Adril dengan nada kaget. Iya benar, jawab terdakwa Linda. Linda menjelaskan, kepergian ke Taiwan bermula dari pertanyaan Teddy apakah dirinya mengenal bandar sabu. Wanita ini pun mengatakan mengenal seorang bandar di Taiwan. Linda dan Teddy pun pergi ke pabrik sabu di Taiwan lantaran operasi di Laut China Selatan gagal. Sebelum pergi, terang Linda, Teddy memberi tawaran kepada pabrik di Taiwan berupa buy 1 get 1. Artinya, pabrik dapat mengirim sabu ke Indonesia dengan syarat ada setengah dari barang yang ditangkap. Contoh, Merex bandar narkoba misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton sabu, jadi 1 ton kita lewat lolos dan bisa beredar, 1 ton kita tangkap, kata Linda. Namun, lanjut dia, Jenderal Bintang 2 Polri ini justru meminta bayaran sebesar 100 miliar rupiah untuk 1 ton sabu yang lolos ke Indonesia. Tapi, Pak Teddy nggak mau. Jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy minta fee 100 miliar rupiah, ujarnya. Namun, permintaan Teddy tidak disepakati karena dinilai terlalu mahal. Penasihat hukum pun menanyakan apakah kesaksian Linda dapat dibuktikan. Menurut Linda, dia memiliki barang bukti berupa paspor yang menuliskan dirinya bersama Teddy bertolak ke Taiwan.